I do that. So I talk about Indonesia. Begin from start at a small restaurant. It's named Talang Permai. Wah, Talang Permai di kampung saya itu. Nantinya di dalam permai kecilnya. Makan lama We mungkin. have dinner. Oh, Oke guys, masih dalam acara hiburan CMI. Menurut saja aku nih ganti kostum ya, menjadi hijau merah. Dan ini namanya apa namanya ini batik Tamah Liye. Dalam rangka tadi nyanyi bareng dengan teman-teman CMI. Ada yang dari Kabupaten Solo, dari Tanjung, dari Padang gabung kita ya. Habis itu nggak sengaja ketemu nih sama senior gue. Yang waktu itu kita satu sekolah ya di SMA Gunung Talang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu bersama teman aku siapa ya? Boleh diperkenalkan? Satria. Satria. Yang dulu terkenal banget ya, paling senior paling heboh. Waktu aku ospek kan? Ya masih ingat lah. Kita udah sampai 36 tahun di sini. Sudah 30 tahun kita nggak ketemu ya. Kemana aja selama ini kok baru sekarang kelihatan? Itulah namanya itu kita. Namanya itu ya tentu banyak jalan, banyak campur, banyak itu ya. Nah, jadi yang mau setelah tamat SMA itu langsung tabuang ke Rantauran di Jakarta ya. Jadi tahun 26 tahun. 36 tahun Masya Allah. Ya. 36 tahun. Terus ambon taringnya kato-kato pepatah dari alam Minangkabau kan. Jadi kato-katonya mau dari itu. Nah, karatau madang di hulu, babuah babungo balun, merantau bujang bahu di rumah baguno balun. Nah, udah gitu lah. Jadi setelah pelajarin ya ternyata orang-orang Minang terutama yang kaum laki-lakinya memang dipaksa merantau terlebih dahulu ya seperti kata-kata yang gua ya kemudian dibalas juga dengan pantun berikutnya itu ya sajauh-jauh tabang bangau baliaknya ke kubang sajauh-jauh bujang merantau baliaknya ke kubang. Alhamdulillah Allah kembali lah pertama walaupun lah banyak ada-adanya alhamdulillah ketemunya jauh Ketemu Umi Ibra ya. Iya, udah Satria. Ngomong-ngomong selama di rantau apa aja sih gebrakan yang udah Satria lakukan sehingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung? Ya, namanya perjalanan hidup ya. Tentu kita apapun yang penting halal ya kita lakukan. Aku bekerja di beberapa media, terutama pernah bekerja di media asing ya, media asing di Indonesia Time. Ya, disitulah sering bergelut. Kemudian juga aku bekerja di dunia NGO asing juga, LSM asing ya, lebih pengalaman mendalam di bidang-bidang perhubungan labor namanya itu. Nah, setelah berputar seperti itu, tiba-tiba katakan anak pulang, akhirnya alhamdulillah kalau bisa pulang. Jadi pekerjaan semacam tidak terikat gitu ya? Ya, memang seperti itu. Yang namanya itu ya rata-rata memang dibesarkan di dunia pergerakan, dunia aktivis ya, makanya mau pulang. Ya. Dan saya dengar nih kabarnya ada sebuah talenta dari Uda Satria ini yang orang lain yang jarang-jarang bisa untuk mendapatkan hal seperti itu ya. Bahasa Inggrisnya lumayan bagus ya. Bisa nggak sedikit Uda Satria berbahasa Inggris? Bagaimana tanggapan Uda tentang masyarakat Minangkabau yang sekarang, khususnya Negari Talang? Hello guys, okay, I would like to enforce about English for you, okay. So maybe everybody knows about me, okay. I try to speak English, okay. Talking about Minangkabau because I was born here, so make me satisfied, make me happy to stay here again. Also, I ever gone to everywhere, many places. Okay, so right now I back home again. So I don't know exactly. Okay, guys. Wow, saya hanya bisa tertawa karena bahasa Inggrisnya udah begitu ya. Mudah-mudahan
dengan keberadaannya kita di sini ya, kita juga bisa belajar nanti ya sambil jalan ya, dan bahasa Inggris jadi lancar. Luar biasa itu. Namanya pengalaman hidup ya. Kalau di rantau, tentu awak harus mengembangkan diri awak ya. Nah, mudah-mudahan kepulangan Allah masih bisa diterima oleh sana bagi kawan-kawan dan Kalau boleh kepo nih, apa sih visi misinya setelah sampai di kampung? ya tentu semua orang ya dengan jalan ketika pulang kampung, ketika membuat beranjak sanjo kata orang ya, tentu perlu berkiprah. Mudah-mudahan orang kampung awak mau menerima masukan karena bagaimanapun kamu melihat perkembangan di kampung itu pun memang sudah sangat luar biasa ya. Dalam arti kata kalau lihat dari segi pembangunan ya agak kaget gitu ya, mulai dari Lubas Selasih sampai ke Solo itu seperti sudah tidak ada lagi ruang-ruang tanah dan dipenuhi oleh ruko, rumah toko itu satu sisi alhamdulillah ya, tapi satu sisinya lain tentu wajar ambo yang lama di rantau yang berkecimpung juga di berbagai organisasi, banyak juga lah hal-hal yang negatif yang ambo terima gitu ya. Terutama masyarakat awak sekarang itu sudah semakin agak berbeda dari dulu. Kalau dulu moral itu sangat penting, agama sangat penting. Tapi sekarang ini saya melihat itu sudah sangat hedonis ya. Hedonis itu artinya keduniawian ini sudah sangat menonjol. Seseorang itu dihargai itu karena hartanya, karena ya semuanya, penampilannya semuanya, dan itu akan menjadi wah, dan dia tidak akan pernah tanya dari mana uang yang dia dapat, dari mana perolehan yang dia ada. Yang penting dia pulang kampung dengan begitu gagah, dengan begitu, nah itu yang dan disitulah saya agak prihatin. Saya kepingin coba memberikan wejangan-wejangan itu building kerangka. Ya, yang perlu kita bangun sekarang itu adalah pembangunan kerangka jati diri Sumatera Barat ini. Karena jujur mau katakan ya, kamu banyak belajar juga tentang sejarah. Karena kita melihat ya di Sumatera Barat ya, yang wasati orang Minang itu kan, itu kalau sumber daya alamnya kan sangat tidak mumpuni ya. Kalau kita banding dengan Kalimantan, Riau, kemudian Palembang, Medan ya, mungkin ada Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang Minang. Ada Habib Ma'arif itu adalah orang-orang Minang itu yang berkotak-kotak besar. Maka kalau kita lihat flashback sejarah, hampir 75% ya, Indonesia ini berdiri berkat adanya orang Minang di situ. Bahkan dari 5 pendiri bangsa, 4 berasal dari Minangkabau. Kita lihat Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, baru satu Soekarno itu ya. Tapi sekarang kok memang nggak kaget, culture shock, nggak kaget ya. Kok sudah jauh berbeda. Jadi sudah terkontaminasi, tercemar dari budaya-budaya Jawa, budaya yang lain yang ada di sini. Nah ini yang perlu. Kalau tidak, kasihan masyarakat ini ke depan. Kalau masyarakat pada saat ini lebih menonjolkan ke sebuah benda, nah masyarakat Minangkabau ini, ras Minangkabau ini 50 tahun atau 100 tahun lagi akan hilang. Saya yakin itu. Makanya building kerangka is very essential, it's very important, sangat penting kata orang. Ya, begitu. Sahabat lama. Ya. Ya, ini rasanya pertemuan kita pada sore ini tidak rugi gitu ya. Ada apa juga kontribusinya juga dengan CMI, Celoteh Minang Internasional. Mudah-mudahan udah setia, tidak berapa lama lagi terketuk untuk hatinya untuk bergabung bersama kami. Amin. Karena ini adalah Celoteh Minang Internasional Kabupaten Solo. Dan milik kita. Saya suka itu. Jadi dalam celoteh ini kan di samping kita sampaikan suatu pesan ya, tapi jangan bercanda dan tawa, itu juga lebih menarik ya. Ya menarik, karena semuanya itu harus kita coba lakukan. Tapi yang paling penting bagaimana passion, roh masyarakat Minang ini coba kita kembalikan. Karena Minang ini otak-otak besar, dia pemikir, dia ahli sastrawan, banyak sekali kalau kita mau bahas ya. Makanya saya punya keinginan untuk mendiskusikan kembali
tentang masa lalu ya. Nah, masa lalu supaya apa? Para generasi muda Kabupaten Solo ini terutama ya Sumatera Barat pada umumnya dia mengetahui, kalau dia mengetahui berarti dia merantau dengan kebanggaan bahwa dia merantau bukan karena nomor rantau tapi adalah tuntutan di kampung. Anda harus merantau dulu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, setelah itu pulang kampung dan bangun kampung halaman lagi. Nah, itu yang sangat esensial ya. Beda kita dengan orang-orang yang lain. Kalau orang-orang lain itu bangsa-bangsa lain ya, itu dia merantau memang tidak ada di di daerahnya untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Kalau kita dari dahulu itu untuk sekedar hidup itu sudah tercukupin, kita punya sawah, ladang semuanya ya. Tapi ada satu dorongan dari ketua-ketua kita itu untuk generasi muda ini memang harus merantau dulu ya, merantau dulu supaya mereka menjadi berbeda. Nanti ketika dia pulang kampung memang dia punya arti. Oke, good. Oke, saya ngomong tentang sastra ya. Saya dengar udah sastrianya udah melahirkan sesuatu karya, sudah menulis juga ya. Ya, alhamdulillah. Apa namanya, judul novel atau Ya, saya membuat novel. Sebuah novel. Ya, edisi cawapres yang akan saya jadi novel. Kemudian jilid pertama itu saya buat Si Buyung dari Kaki Gunung Si Talang. Buyung dari Kaki Gunung Talang. Keren. Ya, jadi ceritanya ini memang hampir semuanya saya alami dan dialami oleh rekan-rekan kita yang hidup waktu kecil di pedalaman di Purwaya. Saya terinspirasi dengan Laskar Pelangi yang kita kabur. Ya, kenapa tidak? Ya, nah maka itu saya bikin juga, alhamdulillah. Yang bernuansa daerah sendiri. Daerah sendiri. Saya ceritakan tentang banyak sekali cerita-cerita waktu masa lalu. Ya, saya sempat membaca itu. Ini permainan anak-anak masa kecil, ya kan? Anak-anak kecil. Kemudian banyak sekali ceritanya. Kalau kita pergi ke Solo, ya kita kan. Iya, sangat deskriptif sekali ya. Kemudian ke Padang itu dulunya bagaimana kita ke Padang. Kalau sekarang ini kan ke Padang ini tidak perlu pemikiran, tidak perlu, yang penting ada jalan. Kalau dulu ke Padang itu kan seperti memang berangkat ke haji. Iya. Ada acara makan di jalan juga kan? Berhenti terus makan di jalan. Widi belum ada di sini itu ya. Kami kalau ke Padang tuh Widi, waduh, mimpinya luar biasa itu. Sampai nggak tidur sampai pagi ya besok mau ke Padang ya. Itu yang inspirasi. Iya ada. Ya aku teringat sekali kalau sudah turun di Jalan itu kan, itu ada lori. Oh iya ada. Ya. Kemudian jalan setelah badan keluar ke sana, kiri kanan itu pohon jati. Wah, luar biasa sekali indahnya. Oke, senang bincang-bincang dan bertemu dengan Satria ya, senior kami di Sumatera Talang dulu. Kemudian dengan adanya pertemuan ini saya jadi ingin sekali memperkenalkan Uda dengan Edi Chandra, ketua CMI kami. Karena cocok sekali ya udah berada di posisi seni budaya ini. Karena visi misi dari CMI ini adalah untuk menggali kembali seni budaya dan pariwisata di daerah Kabupaten Solo. Cocok sekali. Oke guys, sampai sini dulu bincang-bincang kita dengan Pak Satria. Cowok Taga. Apa sih? Cowok Taman Gagah.